Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Fira Setiakusuma, perawat Bangsal Mawar Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika. Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika melayani dengan peduli. Baik, di sebelah saya sudah ada Ibu Irma Novianti Ahmad, ahli media gizi. Selamat datang Ibu Irma. Selamat siang Mbak. Ya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Dea. Ya, dari dulu sampai sekarang masih terlihat cantik ya Bu ya. Terima kasih. Baik para pemirsa live Instagram Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika, pagi ini kita akan melaksanakan talk show yang bertemakan mengenai pelayanan gizi yang ada di Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika. Nah, langsung saja kita akan memasuki topik pembicaraan. Kita akan melakukan diskusi bersama Ibu Irma. Dan apabila pemirsa ada yang menanyakan, bisa langsung tanya saja, nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Baik, Ibu Irma sudah siap ya Ibu ya? Iya Mbak. Ya, Ibu Irma, sesuai dengan tema kita pagi hari ini, pelayanan gizi. Pelayanan gizi itu sendiri itu apa Ibu Irma? Baiklah Mbak. Pelayanan gizi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien berdasarkan gejala klinis, status gizi, dan metabolisme tubuh. Di Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika, kami terdiri dari 3 pelayanan gizi. Yang pertama, pelayanan gizi rawat jalan, pelayanan gizi rawat inap, dan penyelenggaraan makan. Baik, tadi sudah dijelaskan Bu Irma bahwa pelayanannya ada 3 ya, pelayanan gizi rawat jalan, pelayanan gizi rawat inap, dan alur penyelenggaraan makanan. Nah, untuk pelayanan gizi rawat inap itu sendiri seperti apa Bu Irma? Saya penasaran. Untuk pelayanan gizi rawat inap di Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika, setiap pasien yang ada di rumah sakit mendapatkan asuhan gizi. Asuhan gizi yaitu ahli gizi akan mendatangi pasien untuk menanyakan alergi makanan, asupan makanan. Kemudian apabila pasien membutuhkan diet khusus, maka ahli gizi akan membuatkan diet pasien sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian ahli gizi akan melakukan pengkajian gizi seperti diagnosa gizi, intervensi gizi, edukasi, dan monitoring. Wah, sangat runtut sekali ya. Kemudian untuk pelayanan gizi yang rawat inap itu apakah berbeda dengan rawat jalan Bu Irma? Tentu saja berbeda Mbak. Lalu yang rawat jalan itu yang bagaimana? Baiklah, untuk yang rawat jalan di Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika melayani konsultasi gizi rawat jalan yang dilakukan oleh ahli gizi tentang diet-diet khusus seperti diet DM, hipertensi, kolesterol, rendah purin, rendah protein. Berarti untuk penyakit-penyakit umum ya Bu ya, seperti diabetes, hipertensi itu bisa ya Bu ya? Yeah. Nah, untuk jadwal pelayanan gizi sendiri ada poli ya Bu ya? Nah, untuk jadwalnya itu hari apa saja Bu? Untuk jadwal konsultasi gizi rawat jalan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 7 sampai pukul 15, kemudian hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 12. Baik, bisa dicatat ya para pemirsa untuk pelayanan poli gizi yang ada di Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika hari Senin sampai hari Jumat pukul 7 sampai pukul 15 dan hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 12. Nah, tadi ada 3 ya Bu ya. Untuk yang terakhir, alur penyelenggaraan makanan itu bagaimana? Baiklah Mbak Dia, untuk alur penyelenggaraan makanan yang ada di Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika dimulai dari pengadaan bahan makanan. Pengadaan bahan makanan kami menggunakan supplier. Kemudian penerimaan bahan makanan. Penerimaan bahan makanan sebelum kami terima, kami teliti dulu sesuai belum dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh rumah sakit untuk menjamin kualitas dan kuantitas bahan yang diberikan sudah sesuai. Kemudian dari penerimaan kita akan melakukan peracikan, kemudian penyimpanan.
Peracikan dan penyimpanan sudah sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan di rumah sakit kami. Kemudian pengolahan makanan yang ada di Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika, kami juga sudah sesuai dengan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan di rumah sakit. Kemudian para petugasnya juga sudah menggunakan APD sehingga makanan yang diolah terjamin nilai gizinya dan aman untuk dikonsumsi. Kemudian untuk distribusi kami distribusi kepada pasien. Untuk peralatan makannya kami menggunakan web, sehingga makanan yang kita distribusikan ke pasien aman, terhindar dari kontaminasi. Wah, sangat runtut sekali ya pemirsa penjelasan dari Ibu Irma. Nah, Ibu Irma, ini kan kita sedang masa pandemi COVID-19 ya Bu ya. Itu kan tidak hanya berdampak pada tenaga kesehatan, baik dokter atau perawat. Nah, untuk penyelenggaraan gizi sendiri, apakah ada kendala Bu? Mungkin mulai dari penyediaan makanan, mencari bahan-bahan makanan, atau dari tenaga gizi sendiri, apakah ada kendala? Terima kasih. Alhamdulillah selama ini kami tidak ada kendala karena kami gede sebelum masuk kita cek suhu dulu, kemudian bahan-bahannya yang sebelum masuk kita cuci terlebih dahulu. Baik, jadi sangat runtut ya pemirsa. Mungkin bagi para pemirsa yang masih ragu tidak perlu takut, karena di rumah sakit kami pelayanan gizi sudah sesuai dengan SOP dan sesuai standar rumah sakit yang berlaku. Begitu ya Bu Irma ya? Iya Mbak. Ya, baik. Sekarang saya akan melihat viewers terlebih dahulu. Mungkin barangkali ada pemirsa yang sedang melihat. Ternyata yang melihat sudah 5.000 orang Bu Irma. Antusias sekali ya. Terima kasih. Iya, ini ada pertanyaan dari @Fajri Puca. Assalamualaikum, paman saya menderita diabetes Ibu, dan untuk pola makanan yang tepat untuk penderita diabetes itu yang bagaimana? Silahkan. Iya. Untuk penderita diabetes atau DM, syarat diet untuk pola makannya yang harus diketahui, yang harus wajib 3J. J yang pertama, jumlah dibatasi. Jumlah itu kalori yang kita makan dibatasi, tidak boleh banyak-banyak, harus diukur dengan ahli gizinya. J yang kedua, jadwal. Jadwal harus teratur sesuai dengan pola makan setiap harinya. Disarankan makan setiap 3 jam, 3 kali makan pokok, 2 kali selingan. Kemudian J yang ketiga, jenis makanan. Jenis itu pantangan yang harus dipatuhi. Pantangan untuk DM yaitu gula murni. Gula murni itu seperti gula pasir, gula Jawa, gula merah, gula batu. Semua makanan yang mengandung gula murni tidak diperbolehkan. Itu pantangannya. Baik, mungkin dari keluarga yang pemirsa lain itu bisa diterapkan di rumah ya, untuk bisa dikurangi pantangan-pantangan apa saja ya Bu ya yang dapat mengurangi untuk penderita diabetes. Kemudian Ibu Irma, kalau gula harus dikurangi, itu lalu buah yang cocok untuk penderita diabetes itu apa Bu? Untuk buah yang cocok untuk penderita diabetes itu buah pir, buah apel, itu boleh dikonsumsi. Kemudian untuk buah yang seperti jeruk boleh dikonsumsi. Untuk buah itu aman dikonsumsi untuk penderita gula. Kemudian untuk buah-buah seperti pepaya, kemudian pisang, anggur, kemudian nanas itu boleh, tetapi dibatasi penggunaannya, tidak boleh banyak-banyak. Kemudian untuk buah yang tidak boleh sama sekali itu contohnya durian, nangka, sawo, itu tidak boleh dikonsumsi. Wah, padahal buah durian itu buah favorit semua orang ya Bu ya? Ya. Banyak orang yang suka durian ya. Nah pemirsa, jadi banyak-banyak kita kurangi ya makanan-makanan yang banyak mengandung gula untuk para penderita diabetes. Selanjutnya saya cek terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan dari
Ibu Desi Widayanti. Selamat pagi Bu, maaf mau bertanya, jenis lemak yang harus dihindari supaya berat badan ideal itu seperti apa? Baiklah, untuk lemak kita ketahui dulu lemak itu apa toh? Lemak itu contohnya itu apa itu? Gajah, kulit, santan kental itu termasuk lemak. Sehingga lemak-lemak itu harus dihindari. Oh, berarti Santan kental, lemak, goreng-gorengan itu termasuk jenis lemak. Ya, kita kan orang Jawa ya Bu ya, kebanyakan pasti suka jeroan, suka santan, itu harus dikurangi ya. Ya, harus dihindari Harus lemak jahat. Baik. Kemudian ada pertanyaan dari Farida Afail. Assalamualaikum Bu, seumpama pasien sudah pulang rawat inap dan kemudian pasien ingin berkonsultasi gizi, itu alurnya bagaimana? Terima kasih pertanyaannya. Untuk pasien-pasien yang sudah dirawat di Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika, untuk yang memerlukan diet khusus, ahli gizinya akan mendatangi untuk memberitahu makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan selama di rumah. Kemudian apabila menghendaki lebih lanjut tentang gizi, bisa langsung ke poligizi. Oh iya, untuk jadwalnya tadi bisa dicatat ya pemirsa di rumah, hari Senin sampai hari Jumat pukul 7 sampai pukul 15 dan hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 12. Dicatat ya. Ya, Ibu Irma, kemudian ada lagi pertanyaan dari Sylvie Ezawa. Di musim pandemi seperti ini, bagaimana tata laksana sayur dan lauk setelah beli dari pasar atau tukang sayur, Bu Irma? Untuk selama pandemi seperti ini, untuk sayuran yang kita beli dari pasar, sebelum kita masukkan dalam kulkas, kita cuci dulu terlebih dahulu dengan air mengalir sehingga pestisida-pestisidanya bisa hilang untuk aman dikonsumsi. Begitu juga dengan telur, daging, ikan. Untuk daging atau ikan itu kan biasanya kita simpan di kulkas ya Bu ya. Nah, untuk penyimpanannya itu suhunya berapa dan awetnya itu berapa lama kira-kira Bu? Baiklah, untuk penyimpanan ikan daging itu untuk suhu kulkas, untuk penyimpanan 3 hari itu min 5 derajat Celcius. Kemudian untuk yang 1 minggu itu min 5 sampai min 10 derajat Celcius. Kemudian untuk yang lebih dari 1 bulan di bawah min 10, berarti bisa min 12, 15 sudah membeku. Itu aman dikonsumsi untuk 1 bulan. Berarti tidak sembarangan ya Bu ya kita menyimpan lauk pauk ya Bu ya. Takutnya nanti ketika kita sedang bepergian atau bagaimana, nanti kita takutnya ninggal lauk, jadi lauknya kondisinya jadi jelek Bu, gitu. Biasanya kan begitu ya Bu ya. Ya, kemudian pertanyaan dari Teferi Hakim sang motivator. Ibu Irma, makanan bergizi seperti apa yang membuat tubuh bisa gemuk tapi sehat? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dari siapa tadi itu? Dari Teferi Hakim Oh sama ya, Teferi Hakim. Maaf. Kita ketahui dulu makanan yang sehat itu seperti apa. Makanan yang sehat itu makanan yang mengandung gizi seimbang. Gizi seimbang itu terdiri dari ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin dan mineral. Itu gizi seimbang. Karbohidrat itu terdapat dari nasi, itu sumber tenaga. Kemudian untuk protein itu ada protein hewani, protein nabati, contohnya daging, ikan, telur, tahu, tempe, itu protein. Yang ketiga, untuk vitamin dan mineral itu terdapat dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, itu yang termasuk gizi seimbang. Tadi pertanyaannya bagaimana? Bagaimana cara membuat tubuh yang gemuk tapi sehat?
Untuk tubuh yang gemuk tapi sehat itu tadi yang pertama harus makan yang bergizi seimbang tadi yang saya jelaskan. Yang kedua olahraga. Yang ketiga banyak minum air putih karena air putih itu tidak mengandung kalori jadi aman untuk dikonsumsi. Baik, jadi tidak hanya didukung dari gizi ya Bu ya, makanan seimbang, tetapi kita juga harus menerapkan pola hidup sehat seperti olahraga juga ya Bu ya. Dan yang terpenting minum air putih secara teratur. Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari Ed Dharma Aulia. Izin bertanya Ibu Irma, di masa pandemi COVID-19 ini untuk menjaga gizi seimbang, apakah mengkonsumsi multivitamin itu diperlukan? Terima kasih dari Bapak Aulia. Ya, untuk menjaga tubuh kita agar di masa pandemi untuk suplemen itu memang dibutuhkan juga untuk tubuh kita supaya untuk penambahan asupan gizi yang kurang karena di masa-masa seperti ini tubuh kita memerlukan banyak sekali zat-zat gizi supaya tetap sehat. Ya, tentu saja multivitamin itu perlu ya pemirsa untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat. Tetapi jangan lupa kita imbangi dengan makanan gizi seimbang dan juga olahraga yang teratur ya Ibu Irma. Ya, kemudian ada lagi pertanyaan dari Etra Triaye. Ibu Irma, sayuran supaya gizinya tidak hilang itu dimasak berapa menit Bu? Oh iya, terima kasih Mbak Ratri. Sayuran yang aman, sayuran berapa menit dimasak supaya kandungan gizinya tidak hilang? Itu contohnya seperti wortel sama brokoli, itu kita bisa memasak 5-10 menit. Tetapi untuk bayam kita hanya boleh masak 2-5 menit saja. Biasanya kalau kita ya Bu ya, kalau memasak itu kan ditunggu sampai airnya menguning atau mungkin menghijau. Berarti itu tidak baik ya Bu ya? Tidak baik, karena kandungan gizinya akan berkurang. Karena ada vitamin yang larut dalam pemanasan dan larut dalam air. Contohnya vitamin C dan vitamin B. Kalau kita masak terlalu panas, nanti zat-zat gizi yang vitamin B sama C-nya akan hilang. Ya, bagi pemirsa di rumah bisa diterapkan di rumah ya. Kalau kita memasak sayur tidak boleh lama-lama. Ini ada lagi Bu. Wah, ternyata pemirsa ini antusias sekali Bu. Pertanyaannya banyak sekali ya. Baik, pertanyaan dari Etrica RHM. Ibu Irma, saya mau cara diet yang aman untuk menaikkan berat badan. Bagaimana ya Bu? Terima kasih Mbak Rica atas pertanyaannya. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana diet itu untuk menaikkan berat badan. Yang pertama kita harus mengetahui dulu makanan yang sesuai dengan gizi seimbang. Gizi seimbang itu tadi sudah dijelaskan, ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, ada lemak, dan ada mineralnya. Kemudian kita pilih makanan-makanan yang berprotein tinggi sehingga akan sehingga biar cepat banyak protein tinggi, kemudian banyak minum air putih, kemudian banyak olahraga. Kemudian untuk makanan yang diberikan itu diusahakan ditambah, tidak harus langsung banyak, kita tambah bertahap. Ya, baik, bagus sekali jawaban dari Ibu Irma ya. Untuk Mbak Rica bisa diterapkan di rumah. Ini biasanya diet itu untuk mengurangi berat badan ya Bu ya. Tapi ini diet untuk menaikkan berat badan ya, sangat langka sekali. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Ed Ahmad Syarif. Ibu Irma mau tanya, untuk seseorang yang puasa 10 jam dan cek 2 jam lagi, itu makanannya sebaiknya apa ya untuk gizi dan gula yang bagus? Mungkin yang dimaksud oleh Mas Ahmad Syarif ini, apabila ada pasien Ibu yang puasa 10 jam, kemudian akan dicek darah lagi 2 jam kemudian. Nah, dalam waktu 10 jam pasien pasti akan lemes ya Bu ya, karena kekurangan gula. Nah, untuk mengantisipasi itu bagaimana Bu? Baiklah, untuk pasien yang setelah berpuasa 10 jam kemudian
akan berpuasa lagi, harus makan yang bergizi. Nah, bergizi itu kita apabila belum terdeteksi ada sakit gula, berarti boleh makan yang manis dulu. Tetapi kan kalau udah sakit gula kan tidak boleh pantangan gulanya. Kalau bila ingin lebih jelas bisa langsung datang ke Poligizi. Ya, jangan lupa pemirsa, bagi yang ingin berkonsultasi lebih lanjut bisa langsung mendatangi poli pelayanan gizi kami di Rumah Sakit Karanggedi Sisma Medika. Ini ada lagi Bu, sepertinya ini pertanyaan dari Ibu menyusui nih, dari Dian Ratri. Ibu Irma, aman tidak ya kalau ibu sui itu melakukan diet? Padahal kan selama ini kita tahu kalau ibu sui itu membutuhkan banyak nutrisi ya Bu ya. Nah, apabila ingin melakukan diet, ada tips enggak Bu? Baiklah, untuk ibu menyusui itu kan sebenarnya harus kan kalori dan semua gizinya melebihi dari ibu yang tidak menyusui karena untuk ASI-nya juga. Kemudian untuk ibu menyusui itu kan seharusnya makannya beraneka ragam makanan, tidak pilih-pilih makanan, semua makanan boleh dimakan. Kemudian untuk diet sebaiknya kalau memilih diet, pilihlah diet yang tepat. Jadi asupan makanan, asupan protein dan asupan lemak untuk ibunya tercukupi. Berarti tidak hanya kita mementingkan ibu ya Bu ya, tapi juga untuk bayinya sendiri ya. Jadi diet untuk ibu menyusui itu boleh, tetapi tetap harus memperhatikan gizi seimbang, begitu ya Bu ya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Wah, ini banyak sekali pertanyaannya Bu. Sepertinya tertarik ya untuk tema hari ini ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Uki Dwi Susan. Ayah saya menderita hipertensi. Makanan apa saja yang harus dihindari? Untuk penderita hipertensi, makanan apa saja yang harus dihindari? Yang pertama, pembatasan natrium. Natrium itu terdapat dari garam, itu harus dibatasi. Yang kedua, hindari makanan-makanan yang berlemak. Tadi sudah jelaskan ya, berlemak itu contohnya gajeh, kulit, santan kental, jeroan, goreng-gorengan itu berlemak. Kemudian untuk pembatasan garam hanya boleh setengah sendok teh dalam sehari, tidak boleh banyak-banyak. Ya, baik. Jadi untuk penderita hipertensi bisa diterapkan di rumah. Untuk penggunaan garam itu bisa dikurangi ya. Kita kan tahu ya Bu ya, kalau kita orang Jawa, makanan kalau tidak asin atau tidak sedap itu nggak mau ya Bu ya, biasanya begitu ya. Ya, kalau kan biasanya untuk penderita hipertensi harus mengurangi garam. Terus bagaimana caranya supaya rasa itu ada? Bisa ditambahi dengan bumbu-bumbu dapur. Itu bisa untuk meningkatkan rasa. Meskipun garamnya kita kurangi, tetapi akan ada rasanya dari bumbu-bumbu dapur yang lainnya. Ya, baik kalau begitu Ibu Irma, ini karena pertanyaannya cukup banyak ya Bu ya. Jadi para pemirsa yang mungkin pertanyaannya belum sempat kami jawab, bisa DM kami atau bisa menghubungi kami ya. Selanjutnya Bu Irma, sebelum saya tutup, ini saya akan menjelaskan beberapa produk unggulan yang ada di Rumah Sakit Karanggedi Sisma Medika. Yang pertama dokter ortopedi, yang kedua layanan endoskopi, yang ketiga operasi pakoemulsifikasi, dan yang keempat bagi para penderita yang membutuhkan ambulan, baik pasien BPJS atau pasien umum, kita bisa melakukan penjemputan secara gratis atau tidak dipungut biaya apapun untuk pasien rawat inap. Dan rumah sakit kami juga tidak kalah dengan rumah sakit lain loh. Rumah sakit kami juga menyediakan medical check up COVID-19 untuk pasien yang akan melakukan rapid test. Baik Ibu Irma, apakah ada tambahan lagi? Oh, terima kasih Mbak Dia. Ini hanya sedikit saja. Pelayanan gizi yang optimal akan mempercepat penyembuhan pasien. Ya, bagus. Terima kasih atas waktunya. Iya, Ibu Irma, sama-sama. Nah, untuk para pemirsa yang mungkin di masa pandemi COVID ini khawatir
badannya tidak sehat atau kurang fit, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika untuk melakukan injeksi vitamin C. Begitu Bu Irma. Baik, apabila pemirsa di rumah ingin mendapatkan informasi lebih lanjut atau ingin bertanya-tanya lebih, bisa menghubungi nomor HP 0821 3622 8747 atau langsung menghubungi kami di Instagram atau Facebook @rs_karanggede Sisma Medika. Baik, saya Dea Fira Setia Kusuma dan Ibu Irma Novianti Ahmad. kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat bagi kalian semua. Dan tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.